Mbak. Aduh, ini. Gini bang, Mbak. Aduh, ini apaan sih? Mas, kamu sengaja mau bikin saya mati? Iya. Ini bukan punya ibu. Lah, Bu, itu lihat. Gak ada yang bagus kan? Ini masih kotor. Ini udah bersih, Pak. Aduh, udah deh. Banget ya. Ya, aku bantuin sekalian. Hah? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Ini aku udah sampai lokasi. Tapi ternyata orang yang mau ambil laundryannya belum datang juga. Terpaksa aku harus tunggu deh. Tapi ini gue ya. Udah semua udah aku bawa. Capek juga ya. Hari ini 1, 2, 3 aku udah nganterin 3 laundryan. Nanti sore aku kan juga pulang cepat. Karena kalau aku nggak pulang cepat, aku kan masih harus ada kerjaan lain. Tapi nggak apa-apa deh. Ya, hitung-hitung aku harus nabung buat nanti aku bisa kerja di tempat yang jauh lebih baik. Karena kan hari ini aku udah berusaha banget ngumpulin uang buat nanti aku bisa pergi keluar kota biar aku bisa kerja lainnya. Coba deh lihat, ini kayaknya aku masih cocok kok kalau aku kerja kayak di hotel-hotel, di kafe-kafe. Ya pokoknya kerja yang jauh lebih baik lah daripada tiap hari harus nganterin laundry kayak gini. Mending aku kerja di gedung-gedung. Kayaknya asik banget deh. Aku kan bisa pakai pakaian bagus, rambut aku juga bisa bagus. Aku pergi ke salon, pasti banyak orang yang ngejar-ngejar aku kalau aku berpenampilan menarik. Ya, kalau kayak gini, baju jelek, naik motor, panas kepanasan, hujan kehujanan, bawa beginian lagi. Ya udah pasti nggak ada lah orang yang bakal ngelirik aku. Udah nasib ngejomblo selama 4 tahun. Tapi nggak apa-apa lah. Lagi pula juga umur aku masih segini kok, masih bisa mencari penghasilan lagi kan. Nanti kalau aku udah menikah dan mendapatkan jodoh yang baik, udah pasti aku nggak bakal bisa nih senang-senang kayak gini. Tapi ini kemana ya orang yang bakal ambil laundryan ini? Padahal tadi udah hubungin aku kalau dia udah di tempat. Kebiasaan deh. Pasti orang itu masih di rumah nih, masih siap-siap pakai baju apa segala macam. Bilangnya udah di jalan dan udah di tempat. Kalau kayak gini kan jadi ngulur waktu akunya. Mana juga aku masih harus ke tempat jauh buat nganterin laundry yang lainnya. Tapi nggak apa-apa lah. Hitung-hitung kan aku bisa jalan-jalan juga, cari angin. Daripada di tempat laundry yang dihadepin cuma cucian. Tapi kalau dipikir-pikir, teman-teman aku udah pada sukses semua. Giliran aku ajakin ketemu, semuanya udah bilang pada sibuk. Ya, tapi ya udahlah. Mending aku urusin kerjaan aku biar cepat selesai. Maaf ya. Iya, Bapak yang Mbak, udah tadi. cukup lama sih Pak sebenarnya, tapi nggak apa-apa kok. Saya kan mementingkan kenyamanan Bapak. Ini Soalnya tadi masih ada kerjaan di oh oke nggak apa-apa kok Pak. Ini dari Laundry Cinta. Saya jamin udah bersih, kinclong, wangi pokoknya Pak.
Udah, makasih ya Mbak ya. Oke. Maaf kalau sudah bikin Mbak nyaman Oh, nunggu. nggak apa-apa kok Pak. Saya juga lagi muter-muter juga kan nganterin laundryan lainnya. Jadi aman aja kok Pak. Ya udah gini, ini udah mau lanjut. Kalau Bapak udah puas bisa dicek dulu Pak itu kelengkapannya. Udah kok Mbak, nggak apa-apa. Nanti dicek. Oh ya Kan udah. udah berapa kali. Nah bener Pak, Bapak kan udah langganan di Iya. saya. Ya udah kalau gitu Pak, uangnya udah Bapak transfer kan? Kayaknya tadi udah Bapak kirim bukti kan? Oh ya, oke. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Ya udah Mbak, makasih ya. Iya. Bapak itu rambutnya keren banget. Kayaknya mirip-mirip rambut aku deh. Kayaknya panjang banget. Aneh-aneh aja deh orang-orang sekarang. Tunggu deh, ini tinggal berapa lagi ya? 1, 2. Oke, kurang 3 tempat lagi. Setelah ini udah selesai, aku balik ke tempat kerja. Aku beresin ruangan, habis itu aku balik deh. Waktunya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya lancar. Aduh, Mas David kemana sih? Takutnya bos dari pusat udah datang. Ntar karyawan yang lainnya telat, aku juga yang kena marah. Duh, gimana nih? Daripada aku nungguin Mas David lama-lama di sini, lagian kan jalan ke kantor juga deket, mending aku jalan kaki aja ke sana. Oh iya, aku juga masih belum ke laundryan nih. Mana baju aku banyak yang kotor lagi. Baju yang kemarin juga belum diantar. Mending aku telepon aja deh. Aduh, kemana sih kok gak diangkat? Ya udah deh, mending aku kesana aja. Males banget lagi. Ini dia. Ini dia. Selamat siang, Mbak. Maaf, nunggu ya Mbak. Saya dari Laundry Cinta dengan Mbak Leli, benar? Iya bener Mbak, gimana sih? Cucian saya kok gak diantar-antar? Mana ditelepon gak diangkat lagi? Oh, kalau telepon saya lupa Mbak, nggak bawa HP. Kalau cuciannya ini kok Mbak. Sebentar, saya buka dulu ya Mbak. Bener ya atas nama Mbak Leli? Aduh, maaf ya Mbak. Jadi aja udah sombong banget. Gak angkat telepon. Gimana nanti kalau udah jadi orang besar? Oh, aduh Mbak, saya bener-bener mohon maaf dari pihak kantor Laundry Cinta. Sebenarnya tadi masih ada kendala Mbak, jadi mohon maaf sekali saya jadi telat mengantar laundry Mbak Leli. Aduh, gini ya Mbak. Mbak itu sebagai tukang laundry, yang pertama itu cucian laundryan itu harus bersih. Terus yang kedua, respon Mbak kepada klien itu harus cepat. Aduh, udah deh. Aku udah jera laundry di tempat Mbak lagi. Lagian masih banyak tempat laundry yang lebih bagus daripada tempat Mbak. Responnya juga cepat. Aduh Mbak, saya mohon maaf Mbak. Saya janji kok ke depannya saya pasti akan lebih baik lagi untuk hal yang sekarang terjadi. Saya benar-benar mohon maaf sekali Mbak. Tapi saya mohon dong Mbak. Mbak ini kan sudah langganan di tempat saya Mbak. Jadi kalau seandainya Mbak bilang mau cari tempat laundry lain, aduh Mbak, saya bisa habis Mbak. Saya pasti bakal dipecat Mbak. Mbak, saya mohon Mbak, kasih saya kesempatan Ya, saja. mentang-mentang saya udah langganan di tempat Mbak, jadi saya nelpon gak diangkat gitu. Mbak, saya beneran sumpah deh Mbak. Handphone saya ketinggalan Mbak di kantor. Jadi saya juga kan nggak fokus Mbak. Saya buat nganterin baju-baju para customer juga. Saya harus cepet. Tadi beneran kok. Saya udah buru-buru kok Mbak. Jadi Mbak, saya mohon sekali ini saja. Saya benar-benar minta maaf dan Mbak mau memaafkan saya. Aduh, udah deh Mbak. Saya itu gak butuh penjelasan dari Mbak lagi. Intinya saya kenal sama bos Mbak, awas aja ya. Saya laporin ke bos Mbak gimana
kinerja Mbak itu yang nggak baik banget buat para customer. Mbak gini deh, oke. Mungkin ini memang kesalahan dari saya. Saya telat sedikit nganter laundryan Mbak, tapi saya janji saya nggak akan melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama di hari ini. Saya menjadikan evaluasi buat kedepannya saya jauh lebih baik lagi Mbak, untuk menghandle para customer. Jadi Mbak, saya mohonnya jangan laporin bos saya. Aduh, udah deh. Sekarang mana cucianku? Gini Mbak. Bentar ya Mbak. Ini coba Mbak dicek lagi aja, siapa tahu ada kesalahan dari saya. Awas aja ya, aku kasih rating rendah buat perusahaan kamu. Aduh, Dan Mbak. aku bakal laporin kamu ke bos kamu biar kamu dipecat. Karena kerja kamu itu gak becus banget. Aduh Mbak, tapi kan kasihan saya Mbak. Saya kan ini bekerja juga gajinya pas-pasan. Masa Mbak tega mau laporin saya ke bos saya? Kan saya udah janji Mbak, kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi sebagai pekerja di laundry cinta Mbak. Udah deh ya, mending sekarang kamu pergi aja daripada kamu ngomong panjang lebar. Aku gak bakal peduli dengan apa yang kamu omongin. Aku bakal tetap laporin kamu ke bos kamu. Udah, mungkin pergi aja deh. Ya udah Mbak, sekali lagi saya minta maaf ya Mbak. Oh ya Mbak, maaf. Uangnya udah ya, saya lupa. Uangnya udah saya transfer. Oh, Kamu tuh gimana sih? Iya. Soal pekerjaan kamu tuh mesti telat. Tapi kalau soal uang kamu gak pernah mau telat. Iya udah Mbak, kalau gitu saya permisi ya Mbak. Pakai acara tanya lagi. Permisi Mbak. Aduh, daripada panas-panasan di sini, mending aku masuk aja deh ke rumah. Ntar lagi aku nungguin bos aku datang. Udah deh. Kemarin ku dengar kau jawab. Kenapa lagi sih mobil nih? Padahal kan aku buru-buru banget sekarang. Aduh, kayaknya air radiatornya nih habis. Aku harus minta tolong sama siapa ya? Mau pesan ojek, tapi handphone aku udah lowbat. Aku sekarang jadi bingung kalau begini. Padahal udah pagi banget aku tadi berangkat supaya aku gak telat. Ya walaupun ini mau pergi ke kantor aku sendiri kan aku harus mengajarkan semua karyawan aku agar disiplin. Kalau begini terus aku jadi gak enak. Gimana ya? Mana di sini gak ada sungai lagi. Coba ada sungai kayak kan enak. Aku tinggal ambil air aja di sungai. Aduh, bingung banget aku sekarang. Harus minta tolong sama siapa ya? Aku lihat-lihat orang juga gak ada orang lewat di sini. Mbak. Aduh, ini. Mungkin dulu dong, Mbak. Aduh, ini apaan sih? Mas, kamu sengaja mau bikin saya mati, iya? Enggak, Mbak, jangan emosi dulu dong. Saya cuma mau minta tolong, saya panik banget Mbak. Sebelumnya saya minta maaf banget saya ganggu waktunya Mbak. Kalau boleh tahu siapa namanya Mbak? Gini deh. Mas ngapain berhentiin saya di tengah jalan kayak gitu? Mobil saya mogok Mbak, saya dari luar kota. Dan HP saya juga lowbat. Saya nggak bisa ngubungin siapa-siapa sekarang Mbak. Jadi saya ada acara di kantor. Saya mau minta tolong sama Mbak. Saya bakalan kasih kok Mbak mau minta imbalan apa aja sama saya Mbak. Mbak butuh ini kan? Apaan ini? Duit maksudnya Mbak. Aduh. Mbak, gedes banget sih sama saya Mbak. Tapi lain kali jangan sembarangan berhentiin orang di tengah jalan kayak gitu dong. Ya, saya mohon maaf. Kalau boleh tahu, siapa namanya Mbak? Saya Sinta. Nama saya Bagas Mbak. Saya dari luar kota, jauh. Saya ke sini mau ada urusan, padahal saya udah berangkatnya dari semalam. Tapi nyampe sini padahal udah deket. Mau nyampe kantor malah
mobil saya mogok. Wah, Air radiatornya habis, Mbak. Mbak gak bawa air ya? saya nggak bawa sih, tapi kayaknya kamu salah orang deh berhentiin saya. Saya nggak ngerti soal Ya. mesin. Saya minta tolong, bukan saya mau minta tolong buat benerin mobil saya, Mbak. Saya tahu Mbak gak bakalan bisa. Iya. Ya, Mbak bikin saya emosi deh. Saya cuma minta tolong, saya minta anter. Kalau misalkan Mbak boleh, Mbak mau sih. Ya kalau misalkan Mbak gak mau ya udah jalan aja. Ya ampun, kamu songong banget sih. Saya bukan songong Mbak, cuman tadi Mbak malah diberhentiin sama saya malah dikata-katain. Ini ya, saya di sini tuh bekerja, tapi kamu malah berhentiin saya. Saya udah baik loh ke pinggir kayak gini. Harusnya kamu minta tolong dong, ngomong lembut-lembut. Mbak, saya minta tolong. Malah marah-marah. Ya udah deh, soalnya di sini kan juga lagi gak ada orang Mbak. Jadi saya minta tolong sama Mbak Sinta. Wah, kayaknya cantik juga nih cewek. Oke, kalau gitu saya bantu. Tapi saya mau nganterin laundryan dulu. Ya nggak apa-apa Mbak. Mbak, gak ada yang marah kalau misalkan saya boncengan sama Mbak. Nanti suaminya malah ngata-ngatain saya lagi. Kamu mau ngeledek saya? Kamu pikir saya ini udah tua? Kamu pikir saya udah punya suami, udah punya anak 5? Saya bukan ngeledek Mbak. Kan saya tanya. Kalau misalkan saya gak tanya, terus saya mau tahu dari mana? Kalau misalkan Mbak siapa? Sinta. Mbak Sinta ini gak punya suami. Soalnya saya lihat dari penampilannya kayak udah punya anak. Kamu ini bener-bener ya. Mau saya bantu nggak ini? Kalau nggak saya tinggal nih. Ya udah Mbak, sabar dulu dong. Saya kan harus nutup kap mobil dulu, saya harus kunci mobil dulu. Jadi Mbak sabar, Mbak gak boleh emosian Mbak. Cantik-cantik kok, jelek-jelek kok emosian. Kamu mau saya? Nanti saya bilang cantik, saya malah dibilang modus. Saya bilang jelek. Ya udah, oke. Kamu tutup nih dulu mobil kamu. Habis itu kita berangkat. Nah, rezeki numpuk nih. Aku kan juga Sip juga ngerjain orang. siapa tahu. Kasihan. Mbak ini jomblo. Mbak, mobilnya udah saya tutup. Udah. Mau berangkat sekarang atau nanti aja? Nanti malam juga gak apa-apa kalau misalkan mau berangkat nanti malam Mbak. Nah, saya bercanda. Udah yuk. Kamu? Ya, yakin Mbak yang mau nyetir? Iya, Karena yakin. saya lihat Mbak kayak gugup banget naik motor. Wah, ini nih orang yang suka ngeremehin orang-orang seperti saya. Saya gak ngeremehin, cuman gak pantas saja kalau misalkan Mbak ini kan perempuan. Saya perempuan, saya suruh nyetir Iya. buat boncengin seorang laki-laki, apalagi saya baru dikenal. Tapi ngomong-ngomong, Mbak kerja apa Mbak kok? Mbak resik. Ini pakaiannya Mbak? Iya. Wah wangi banget. Iya kan, sebetulnya saya tuh kerja sebagai tukang laundry. Oh jadi Mbak Sinta ini kerja jadi tukang laundry? Ya makanya tadi saya bilang sama kamu, saya mau bantu tapi saya mau nganterin laundryan dulu. Gini Mbak, masalah laundryan nanti antar setelah Mbak nganter saya. Nanti saya bayar 100 kali lipat dari ongkosan laundry. Kamu bisa aja, udah. Bener, tapi ngomong kalau boleh tahu ijazah Mbak apa? SMA ya? Iya, ya masa iya saya mau berpendidikan tinggi kerjanya kayak gini. Gini deh, karena Mbak udah mau nolongin saya, gampang deh nanti. Yang penting Mbak sekarang anterin saya dan saya minta tolong Mbak jangan ada prasangka buruk sama saya. Saya gak bakalan jahat kok sama Mbak, karena Mbak udah baik banget sama saya. Tapi kok jadi tukang laundry sih Mbak kan? Oh pemilik sendiri atau gimana? Enggak, saya jadi karyawan di sana. Oh jadi karyawan, tapi saya kagum sama Mbak Sinta. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Mbak Sinta ini bisa kerja jadi tukang laundry Mbak? Kan ya wanita gak wajib lah gak mau kerja Mbak. Ya, saya cari kerjaan yang bisa menghasilkan aja sih Mas. Karena kan saya sebagai tulang punggung keluarga. Oh jadi Mbak Sinta ini jadi tulang punggung keluarga. Maaf, soalnya saya nggak tahu. Saya bukan bermaksud buat ngeledek ataupun apa Mbak. Cuman ternyata di luar sana banyak kehidupan yang lebih susah dari saya Mbak. Saya dulu pernah susah seperti siapa? Mbak Sinta.
Tapi ya nasib mungkin saya jadi orang sukses Mbak. Dan saya berharap setelah ini kerjaan Mbak Sinta ini lebih baik lagi dan gajinya lebih besar. Kan Mbak juga jadi tulang punggung keluarga. Saya gak nyangka loh cewek secantik Mbak ternyata rajin buat kerja. Soalnya kan rata-rata perempuan yang saya kenal dan parasnya cantik seperti Mbak Sinta ini rata-rata males buat kerja Mbak. Yang ada dia cuma gaya-gayaan, pakai duit orang tua, terus ngabisin duit orang tua, pergi dugem dan lain sebagainya. Tapi saya beda sekarang ketemu sama perempuan yang bekerja keras, mandiri, dan juga baik hati mau nolongin orang seperti saya Mbak. Ya, Saya bakalan balas semua kebaikan Mbak Sinta. ya udahlah. Kamu nggak perlu berlebihan memuji saya. Saya orangnya biasa aja kok. Dan saya juga nggak terlalu senang orang muji-muji seperti itu. Karena saya hanya manusia biasa. Saya bekerja mencari rezeki juga buat keluarga saya sendiri kan. Kamu juga nggak perlu kok ngasih imbalan buat saya karena saya bantu kamu dengan ikhlas. Toh, saya juga sering kan mengalami kesusahan. Dan kalaupun ada orang-orang yang bantu saya salut sama mereka. Jadi untuk sekarang posisi saya saat ini saya mau jadi pembantu untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Gini deh Mbak, saya juga ngerasa gak enak sama Mbak Sinta ini. Saya juga udah ganggu pekerjaan Mbak Sinta. Ternyata Mbak Sinta juga lebih membutuhkan buat kerja cepat daripada nungguin saya. Tapi kantor saya cuma deket kok. Jadi setelah itu saya minta tolong, saya ditunggu. Saya juga mau ikut nganterin lontirannya Mbak Sinta nanti. Oke. Kalau misalkan diizinkan. Ya boleh dong. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah kalau begitu. Tapi ini nggak bakal hilang di sini, ini mobil mahal Nggak loh. bakal Mbak. Mobilnya udah saya kunci. Oke, ya udah kalau gitu. Oh iya, satu lagi. Setelah saya bantu kamu jangan lupa dong sama saya. Kamu juga harus ingat-ingat nama saya Sinta, Sinta. Oke, setelah ini acara saya selesai, saya mau main ke rumah Mbak Sinta. Boleh nggak? Benar, rumah saya jelek loh. Ya, mau rumah Mbak Sinta jelek, mau rumah Mbak Sinta bagus, sebenarnya nggak ada ngaruh buat saya Mbak. Yang terpenting kan ketulusan Mbak Sinta sama saya. Oke, karena saya udah jamin kamu orang baik, kamu boleh bawa motor. Udah, kalau gitu saya jalan duluan ya Mbak. Maksud kamu, saya suruh. Ya, sorry saya lupa Mbak. Yaudah, Kamu naik. kadang suka lupa diri nih, bahaya orang-orang seperti kamu. Udah berangkat. Ini Bu Leli kok belum datang. Nanti kalau Pak Agung nanya Bu Leli, kok siapa? Padahal tadi aku udah bilang di WA kalau dia harus cepet-cepet datang ke kantor. Takutnya bos keduluan datang. Kalau meeting udah mulai, Bu Leli belum datang, pasti Bu Leli bakal mendapatkan SP1. Bu Leli gimana sih? Udah tahu sekarang pekerjaan susah, masih gak Pak David? disiplin. Iya Pak. Bu Leli mana? Duduk aja deh. Ini Pak, Bu Leli tadi WA saya. Kalau Bu Leli masih nungguin laundryan dan mungkin agak telat sedikit Pak. Tapi kan rumahnya deket kantor. Paling kita lagi udah nyampe kok. Ya, kalau masalah dekat sih dekat. Cuman ini kan masalah pekerjaan. Jadi kalau waktunya ngantor ya jangan telat-telat lah. Kemarin kan saya udah bilang sama Pak David dan juga Bu Leli. Dan juga sama karyawan yang lain. Ya, jangan sampai telat-telat kalau masuk kantor. Nanti ya takutnya ketahuan sama bos. Ya, Terus nanti kalau ketahuan sama bos, kalau saya dimutasi ke luar kota gimana? Kalian mau punya pimpinan baru? ya gak mau lah Pak. Bapak yang terbaik deh di kantor ini. Soalnya pimpinan yang sebelumnya itu galak banget. Apalagi dia tuh pelit banget Pak. Ya jangankan telat datang ke kantor, salah sedikit tentang pekerjaan langsung dikasih SP1 Pak. Ya makanya, ini kan mumpung saya jadi pimpinan kalian, jadi saya kan nggak pernah marah-marah sama kalian. Iya Pak. Jadi saya minta tolong kalau masuk kantor jangan telat-telat, itu aja. Nanti Pak David langsung
sampaikan lagi sama Bu Leli. Kalau masuk kantor nggak boleh telat. Siapa? Saya bakal negor Bu Leli supaya Bu Leli gak telat-telat terus. Saya juga gak enak Pak kalau misal Bu Leli ditegur sama bos, atasan Bapak, kan tentunya saya juga kena teguran juga Pak. Saya gak mau itu terjadi Pak. Sebelumnya saya minta maaf atas nama Bu Leli Pak. Jangan adukan kita sama Bu Leli kalau kita sering telat Pak. Ya kalau masalah itu kan Mbak David tahu sendiri. Dari kemarin saya kan nggak pernah ngadu karyawan di sini sama atasan saya. Saya selalu nutupi kesalahan karyawan-karyawan di sini. Tapi ya jangan sampai ini Mbak David dibuat enak. Telat-telat jangan sampai dibuat enak. Siapa? Ya udah kalau gitu ini sembari nunggu bos, saya nunggu di dalam aja ya. Sambil ini mau nyiapin berkas-berkas. Iya Pak. Bapak perlu bantuan? Ya, nggak usah. Pak David tunggu di sini aja. Nanti semisal bos sudah datang, Pak David langsung anterin aja bos ke dalam. Ke ruangan saya. Iya Pak. Ya udah kalau gitu, saya tinggal ke dalam dulu ya Pak. Siap Pak. Aku jadi gak enak sama Pak Agung. Padahal Pak Agung udah baik banget. Gak pernah memarahi karyawannya. Tapi Bu Leli malah senangnya seperti ini. Jadi aku yang ditegur. Bu Leli. Aku harus ngasih peringatan juga nih. Supaya Bu Leli tepat waktu kalau ngantor. Supaya gak dibiasakan seperti ini. Udah deh. Daripada aku nungguin Bu Leli di sini, nanti Pak Agung lihat aku disamperin lagi. Dengan aku tunggu di sana aja. Pak David, gimana? Saya telat nggak? Gak punya HP? Hah? Gak punya jam? Ini udah jam berapa Bu Leli? Gara-gara Bu Leli, aku ditegur sama Pak Agung. Seharusnya Bu Leli jangan seperti ini dong. Hah? Apalagi bentar lagi nih, bakal mengadakan meeting sama bos. Hah? Iya, gimana? Abisnya tadi itu saya kan niatnya mau ambil laundryan. Nah, terus saya ketemu papasan sama tukang laundrynya itu. Saya masih debat sama dia. Aduh, super duper ngeselin banget sih. Bu Leli, ya? Masa Bu Leli mau debat sama tukang laundry? Hah? Bu Leli harus ngatur tepat waktu. Seharusnya Bu Leli jangan ladenin tukang laundry itu dong. Pak David ini gimana sih? Kalau gak ada problem ya saya gak kira debat. Dia itu udah telat ngasih laundryannya ke saya, masih aja nyolot-nyolot. Kayak gak punya salah banget sih jadi orang. Aduh. Kalau tukang laundry udah gak becus, Bu Leli tinggal pindah tukang laundry aja. Hah? Kalau seperti ini terus, ya karir Bu Leli di kantor ini bakal buruk Bu. Hah? Bisa-bisa Bu Leli bakal dipecat, tau nggak? Ya gimana ya, kira-kira Pak Agung marahin saya atau enggak ya? Ya aku udah kasih penjelasan sama Pak Agung. Pak Agung untungnya ngerti. Pak Agung tahu sendiri, orangnya tuh baik banget dan nggak pernah marahi karyawannya. Tapi jangan dibikin enak Bu Leli. Kalau atasan udah enak, kita jangan ambil enaknya, jangan semena-mena sama atasan. Kita harus kasihan juga sama Pak Agung. Pak Agung pasti ditegur sama bos, tau nggak? Pak David, saya itu seharusnya udah dari tadi datang ke kantor. Tapi ya gimana? Kalau ada masalah sama si tukang laundry itu, dia udah telat, masih sok kecantikan. Udah, sekarang masa seorang Bu Leli yang kerja di kantoran masih bentrok sama tukang laundry? Gak level banget, tau nggak? Iya, mau gimana lagi Pak David? Tapi ya udah deh, yang penting sekarang Pak Agung gak marah sama saya. Dan ini kesempatan kita buat caper ke bos besar agar kita dapat jabatan seperti Pak Agung dan kita dibuatin kantor sendiri deh. Gimana, bener nggak? Sebenarnya aku udah mau merencanakan seperti itu Bu Leli. Tapi Bu Leli telat datangnya. Ya, aku nggak bisa berencana. Tapi untungnya Bu Leli itu sepemikiran dengan saya. Ya udah, tugas Bu Leli ya, gimana caranya bos kita itu
setuju perhatiannya sama kita. Supaya kita diberikan kantor cabang. Kemudian kita yang jadi pimpinan. Otomatis gaji kita itu bakal seperti Pak Agung. Dan kalau gaji kita udah besar, apapun yang kita inginkan pasti bakal tercapai Bu Leli. Masa Bu Leli mau terus-terusan jadi bawahannya Pak Agung? Nggak mau lah. Siapa juga yang mau jadi bawahan terus? Aku kan juga pengen jadi atasan kayak Pak Agung itu. Buktikan kalau Bu Leli itu bisa, ya. Kesempatan nggak datang 2 kali. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan perhatian dari bos. Oke? Tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Ya, tahu dong. Bagus, Gimana silakan, sih, kan Pak David ini nggak salah nyari teman bicara seperti saya. Langsung sepemikiran seperti itu. Bagus. Langsung nyambung gitu. Makanya aku tuh respect banget sama kamu. Karena ketika aku ngomong, ya, kamu langsung nanggepin, ya. Dan ketika ada masalah, Bu Leli langsung berikan solusi. Ya, aku gak mau Bu Leli itu dipecat dari kantor ini gara-gara keterlambatan Bu Leli, ya. Nah, Bu Leli harus berubah, disiplin, selalu on time ke kantor supaya Pak Agung memberikan nilai plus sama kita, enggak? Ya udah deh, sekarang gimana? Kita mau masuk ke dalam kantor atau nunggu di sini aja nih? Ya, kita tunggu di sini. Kita menunggu kedatangan bos, seolah-olah kita sangat memperhatikan dan Ya, ide bagus berharap itu. banget kedatangan bos. Enggak? Kita cari pencitraan dulu. Nah, itu dia mulai nih. Kita harus seperti itu Ya udah deh. supaya bos itu langsung melirik kita. Ya enggak? Biar karyawan yang lain itu sibuk kerja, tapi kita sudah menunggu bos. Enggak? Ya kan kalau kelihatannya kerja kita itu bagus, kita bisa cepet-cepet dinaikin pangkatnya. Pastinya. Ini bos sama perempuan. Duh. Jadi di sini kantor saya, Mbak. Bu Leli, Pak David. Bu Leli? Eh, Saya tadi yang nganter laundryan Ibu. Bapak kok bisa bareng sama perempuan ini sih? Oh, jadi kalian udah saling kenal? Enggak kok. Jadi gini, sini deh, mau jelasin dulu. Jadi Mbak Leli ini sama Pak David ini bawaan si Agung. Jadi kantor ini punya saya, Mbak. Oh ya, mobil saya mogok, makanya saya ketemu sama Mbak ini. Dia kerja laundry katanya. Jadi udah baik banget, baik hati orangnya, asik diajakin ngobrol. Coba deh kalian coba ngobrol sama dia. Saya mau ketemu sama Agung dulu dan saya rencana saya mau masukin Mbak Sinta ini buat kerja di sini. Hah? Tukang laundry mau dipekerjakan di kantor sebesar ini, Pak? Mas, Ada masalah? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Ya kalau misalkan ada masalah, kenapa gak kalian yang keluar dari sini? Ya enggak lah, Pak. Hah? Kan cuma nanya doang, Pak. Oh, nanya doang. Kirain ada masalah. beneran Mas, saya Bener. mau kerja. Gimana? Bagus nggak kantornya? Ini sih keren banget, nggak perlu cuci-cuci lagi dong. Ya nggak perlu lah. Nggak usah kerja jadi karyawan laundry lagi. Kamu jadi karyawan kantoran aja. Biar nanti sama seperti Bu Leli dan juga Pak David. Oke? Berarti saya bisa sekantor sama Bu Leli dong. Ya bisa lah. Ya cantik kan Bu Leli? Iya, Pak. Ya udah deh. Kalau begitu saya mau masuk dulu. Saya titip Mbak Sinta di sini. Dibuat enak dulu. Saya harus ketemu berdua sama Agung. Bapak tenang aja. Orang yang sudah berbuat baik sama Bapak, berbuat baik juga sama kita. Pasti Oke, kita siap. melakukan yang terbaik buat Mbak ini, Pak. Ya udah kalau begitu saya percayakan sama Pak David dan juga Bu Leli. Karena bentar lagi saya mau pergi jalan sama Mbak Sinta ya. Iya, sip. Wah, ini baik banget. Kalau misalkan nggak ada Mbak Sinta, saya nggak bisa nyampe ke sini karena mobil saya mogok, air radiatornya habis. Ya. Dan tempat mogoknya juga nggak ada nggak ada sungai, jadi saya nggak bisa cari air buat isi air radiator. Ya udah, kalau begitu saya mau masuk dulu. Titip ya, Iya, Pak, Bu siap. Leli sama Pak David. Siapa? Oke, saya bentar cuman. Oke, tunggu ya Mbak. Ya, siap Pak. Oke, ya udah kalau gitu ngobrol-ngobrol aja, nggak usah sungkan, oke? Bu Leli, ini ancaman buat kita, tau nggak? Sinta. Gak usah sok baik deh depan kita. Ini nih,
tukang laundry yang ngeselin yang sempat debat sama saya. Oh, jadi perempuan ini Bu Leli. Hah? Kamu gak usah sok baik deh. Hah? Tahu kan bos kamu, tau nggak? Hah? Kamu sok baik di depan bos aku. Karena kamu pengen seperti kita kan? Hah? Udah bosan jadi tukang laundry. Aduh, sabar dulu Pak. Ini maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Jadi begini, saya jelaskan satu-satu ya Pak. Saya kenal dengan Bu Leli ini karena Bu Leli adalah customer setia saya di Laundry Cinta Pak. Jadi kalau Bapak berkenan mau laundry di tempat saya juga boleh kok Pak. Karena dijamin tempat laundry saya ini benar-benar menyediakan baju-baju yang nantinya akan menjadi bersih, kinclong, dan wangi Pak. Gak usah promosi di depan aku, tau nggak? Hah? Di tempat kamu itu gak ada cucian yang bagus. Hah? Dan aku gak bakal dan gak sudi cuci baju aku di tempat laundry kamu. Tapi udah ada buktinya kok Pak. Kalau Bapak mau bisa tanya aja sama Bu Leli. Aduh, udah deh Mbak. Tadi itu Mbaknya udah cari masalah dengan saya, masalah laundryan. Dan sekarang Mbak mau nambah-nambah masalah lagi buat kerja di perusahaan sebesar ini. Oh enggak kok Bu, saya bukan mau cari masalah lagi. Cuman yang tadi kan saya sudah minta maaf Bu sama Bu Leli. Cuman kali ini tadi saya nggak sengaja ketemu sama Mas siapa tadi? Mas Bagas. Mas Bagas itu terus saya bantu deh. Tiba-tiba saya mau dimasukin ke kantor semewah ini Pak. Ngeselin banget tau nggak? Hah? Kok ngeselin sih Pak? Atau Bapak tertarik dengan jasa laundry saya? Pak David mau tahu nggak gimana kinerja Mbak ini di tempat laundryannya? Sini. Loh. Bu Leli, ini bukan punya Ibu. Lah Bu, itu lihat. Gak ada yang bagus kan? Ini masih kotor. Ini udah bersih Pak. Aduh, udah deh. Udah banget ya. Hah? Biar ya, bantuin sekalian. Hah? Bapak sama Ibu ini maksudnya apa sih? Ini kan, ya ampun. Ini baju-baju semua. Dia itu cocoknya ya kayak gini deh. Pak, Bu, nggak cocok banget kerja di perusahaannya. Ini aku harus cuci ulang. Kamu gak usah sok-sokan mau bekerja di sini. Kalau enggak, aku bikin masalah sama kamu terus-terusan. Kalau kamu berani masuk kerja di kantor ini, ini baru permulaan, tahu nggak? Ya tapi nggak kayak gini juga caranya Pak. Ini saya udah susah payah cuci baju. Ini juga udah wangi tadinya, tapi kenapa kalian malah hambur-hamburin kayak gini? Wangi apaan? Orang masih lecek, usut kayak gini. Udah Bu. Ya ampun. Ini kan usaha saya Bu. Kalau nanti saya dikomplain lagi sama customer, saya bisa dipecat Bu. Mana saya juga belum. Ya, gak usah curhat sama kita. Hah? Makanya gak usah sok baik depan kita deh. Hah? Bos boleh memberikan perhatian sama kamu, tapi enggak sama kita. Pak, saya hanya menghargai lawan bicara saya kok. Bukan saya mau sok baik sama kalian. Tapi kenapa kalian kayak gini sama saya? Kalian nggak ada rasa kasihan sama saya? Kalau bukan kamu gak sok baik, bos kita gak bakal menawarkan pekerjaan sama kita. Itu yang diharapkan sama kamu kan? Hah? Supaya kamu gak kerja laundry seperti ini lagi kan? Hah? Aku tahu kalau kamu gak sok-sokan deh. Kalau tahu begini, saya bakal bilang tadi sama Mas Bagas kalau saya bisa langsung pulang. Mau ngadu? Hah? Hidupnya pengen berbelas kasihan. Ya seperti inilah kalau tukang laundry yang gajinya cuma sedikit mau cari perhatian yang lebih sama orang yang kaya, tahu nggak? Pak, untung aja Ibu Leli nggak perhatikan dia. Hah? Iyalah, Kenapa nggak Pak. langsung becek-becek aja sih tadi Bu Leli? Pak, saya tahu pekerjaan saya itu nggak seberapa. Saya tahu gaji saya juga kecil, nggak sebanding dengan kalian yang kerjanya di kantor besar kayak gini. Tapi kalian nggak bisa ngata-ngatain saya dan merendahkan saya seperti itu. Karena begini keadaan saya juga punya harga diri. Harga diri? Gimana kita gak mau ngata-ngatain kamu sampah seperti itu? Kamu itu sudah sok kecantikan masih aja caper sama bos. Aduh, udah deh, mendingan kita punya dua pilihan buat kamu. Kamu tolak mentah-mentah tawaran bos yang kamu akan dipekerjakan di kantor besar ini, atau selama bekerja kamu akan kami siksa. Kalian siksa?
Memangnya saya apa mau kalian siksa? Atau jangan-jangan tadi Ibu Leli bilang saya di sini sok kecantikan? Atau jangan-jangan saya emang cantik kali? Ya kan? Pantesan tadi Mas Bagas itu minta saya buat nganterin. Ya mungkin Bu Leli takut kalah saing ya sama saya. Gak so asik deh depan kita. Hah? Kita gak bakalan terpengaruh, tau nggak? Ini peringatan keras buat kamu ya. Kalau kamu sampai ngadu sama bos, bakal habisin. Kamu tau nggak? Dan aku minta kamu gak usah datang ke kantor ini lagi. Tau nggak? Keluarga kamu akan bernasib buruk. Tapi kan Bapak ini hanya sebagai karyawan di sini, nggak berhak dong menyuruh saya untuk nggak datang lagi ke tempat ini. Kalaupun Pak Bagas yang tadi itu nyuruh saya datang ke sini, ya saya bakal datang. Tapi kamu gak takut sama ancaman aku? Oke, aku bakal buktikan. Aku bakal bikin menderita hidup kamu dan keluarga kamu. Aduh Pak, Bu, gini deh. Mending kalian berdua itu fokus sama kerjaan kalian. Daripada kalian mikirin saya yang hanya sebagai karyawan laundry kayak gini. Kalian kayak nggak ada kerjaan, tau nggak sih? Ya gimana kita mau fokus sama kerjaan kita kalau rekan kerja kita akan nambah satu orang, apalagi orangnya kayak kamu. Bener banget tuh, pasti bakal nyusahin kita. Mana mungkin seorang tukang laundry bisa bekerja dan mengerjakan tugas-tugas kantor seperti kita. Pasti bos bakal nyuruh kita, Bu Leli. Kita nggak mau, tau nggak? Udahlah, kamu sadar diri. Kita gak mau ya disusahin sama orang gak tahu diri kayak kamu. Ya udah kayak gini. Gimana kalau nanti saya sudah keterima di kantor ini, Bapak dan Ibu ngajarin saya aja gimana? Biar saya bisa bantu Bapak sama Ibu. Kamu gak tahu malu banget ya? Kamu tuh udah kami tolak mentah-mentah sebagai rekan kerja kami di perusahaan sebesar ini, masih aja minta buat kami ngajarin tata cara kerja kayak gitu. Duh. Udahlah Bu Leli, daripada kita di sini, mendingan kita masuk ketemu sama bos. Dan aku ingatkan sama kamu, ya. Kamu jangan injakkan kaki kamu lagi di sini. Dan sekarang kamu pergi. Gak usah nungguin bos. Bos gak bakal nemuin kamu, Udah pergi. Iya Pak, bentar lagi saya pergi kok. Awas kalau kamu masih di sini, aku bakal habisin. Oke. Apa nih? Gak tahu malu banget sih. Ada-ada aja deh hari ini. Padahal kan tadinya aku cuma niat mau bantu orang tadi. Tapi malah dikata-katain sama laundryan aku juga. Udah habis diobrak-abrik sama Bu Leli. Padahal tadi kan aku udah minta maaf soal aku telat nganterin laundryannya. Sebetulnya aku bukan gak sakit hati dikata-katain dan diperlakukan seperti tadi. Tapi apa boleh buat? Mending aku bawa enjoy aja, aku bawa senyum-senyum, aku bawa ketawa-ketawa aja. Daripada aku ngerasain sakit hati, nantinya aku bisa nggak fokus dalam bekerja. Tapi kalau aku pulang sekarang, pasti mas yang tadi itu nggak bakal tahu aku pergi kemana. Terus dia bakal nyariin deh. Kan kasihan juga. Tadi aku juga udah janji kan sama dia. Gimana kalau aku tunggu dia di sini aja? Pasti bentar lagi dia bakal keluar kan? Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku tunggu dia di sini aja. Aduh, rusak semua deh. Oh iya, Gung. Ini kan aku udah selesai ngobrol banyak sama kamu. Aku masih mau nemuin cewek yang udah nolongin aku yang aku ceritain ke kamu tadi. Jadi kan aku ketemu sama tukang laundry. Terus dia nolongin aku, terus dia nganterin aku ke sini. Kalau misalkan nggak ada dia, aku nggak tahu lagi mau gimana. Soalnya aku nyuruh siapa? Leli dan juga Pak David buat nemenin tukang laundry itu. Dan aku juga lupa mau bilang sama kamu tadi bahas masalah kerjaan terus kan. Jadi aku mau masukin Mbak Sinta itu, tukang laundry yang baik dan cantik itu, Gung, buat kerja di sini. Dan kalau bisa ya mau aku deketin lah. Soalnya kayaknya aku naksir banget deh sama dia, Gung. Cantik banget orangnya. Oke deh, Bos, kalau masalah itu, kalau misalnya mau kerja di sini biar saya yang ngurusin nanti, Bos. Nah, kalau misalkan kamu udah bisa ngurusin itu, jadi aku minta tolong. Kayaknya si Leli tadi, kalau aku lihat dari
mukanya Gung, kayaknya dia gak suka sama Mbak Sinta. Kamu harus handle. Kalau misalkan dia gak mau nurut, pecat aja. Oke? Sama halnya sama seperti si Pak David. Kalau dia masih banyak ngomong dan masih banyak komen, kamu langsung pecat aja. Oke bos, baik bos. Saya ikut perintah dari bos saja bos. Ya udah, kalau begitu, ini sekarang kita langsung temuin Mbak itu aja. Bos, ini bos pada pisang kuda. Kalian kok pergi ke sini terus? Mbak-mbak yang tadi kemana? Tadi katanya sih ditelepon suaminya, bos. Dia telepon di depan kita. Disuruh pulang sama suaminya. Hah? Ditelepon suaminya? Iya bos. Tapi tadi dia bilang nggak ada suami, nggak ada pacar. Ya. Dan Mungkin dia tuh berbohong di depan bos, pengen perhatian bos. Biasalah bos, tukang laundry, gajinya gak seberapa. Makanya cari perhatian lebih dari bos, pengen bekerja di... kamu jaga omongan kamu. Kamu jangan pernah merendahkan profesi seseorang. Mau apapun profesi seseorang, yang penting dia kerjanya halal. Dia kan perempuan. Aku bangga kok melihat perempuan yang mandiri seperti dia, mau kerja keras sendiri dan gak mau bergantung sama laki-laki. Iya bos, tapi kan saya pengen bos jatuh. Awas aja kalian berdua sampai berbohong. Kalian berdua bakalan aku pecat. Mending sekarang aku mau langsung samperin dia aja. Ya udah Gung, kamu ikut aku buat nyamperin dia ke sana Gung. Siapa tahu dia masih ada di sana. Takutnya mereka berdua malah berbohong. Kalau kamu berbohong, awas aja. Awas ya kalian. Ya udah Gung. Aduh, gimana Pak David? Kalau sampai perempuan itu belum pergi, gimana? Udah, Bu Leli tenang aja. Pasti perempuan itu udah pergi kok. Hah? Percaya deh sama aku. Kalau gak percaya, kita buktikan aja sendiri. Kita samperin bos sama Pak Agung. Ya udah yuk. Yuk. Lah, Mbak. Kamu lihat kan ada di sini? Iya mas. Jadi Tungguin dari tadi. ya soalnya dua karyawan saya tadi, Bu Leli sama Pak David itu bilang kalau misalkan Mbak Sinta ini ditelepon sama suaminya dan Mbak Sinta langsung pulang. Tapi setelah saya kesini, Bu Sinta ada di sini. Mbak Sinta ada di sini. Lah saya kan tadi udah bilang kalau saya belum punya suami. Saya. Bentar deh. Ini kayaknya mereka berdua deh yang bikin-bikin omongan. Terus gimana sikap dia tadi sama Mbak Sinta? Maksudnya bapak tadi sama Bu Leli. Iya. Pak, saya minta maaf Pak. Coba deh, Mbak Sinta sekarang jelasin sama saya. Emang apa yang dia lakuin sama Mbak Sinta dari tadi selama saya ada di dalam? Begini mas, tadi sebetulnya mereka Udahlah, sekarang gini deh. Sekarang nggak usah takut sama mereka. Sekarang Mbak Sinta ngomong aja sama saya. tadi mereka itu menghina saya. Dia bilang saya nggak pantas bekerja di kantor mewah seperti punya mas ini. Kemudian barang bawaan saya, laundryan orang mereka hambur-hamburkan. Jadi mungkin setelah ini saya akan kembali bekerja lagi aja mas. Jadi ini ya kerjaan kalian kalau dikasih amanah. Hah? Susah nggak? Cuman disuruh baik-baik sama orang. Hah? Pak David, Bu Leli, coba dong jawab. Enggak Mas, Pak. tapi udah kok, nggak apa-apa kok. Biar nanti saya cuci ulang. Udahlah Mbak Sinta, sekarang saya nggak mau banyak ngomong sama karyawan yang udah gak tuh terima kasih sama saya. Kalian berdua bakalan saya pecat hari ini juga. Tapi bos, Udahlah, sekarang nggak usah bilang bos, nggak usah bilang bapak. Keputusan ada di saya. Saya yang punya kantor dan saya yang gaji kalian. Kalau kalian mau tetap bekerja di sini, ya saya nggak bakalan gaji kalian. Ini pelajaran buat kalian berdua. Lain kali kalau misalkan ada orang baru yang datang di sini, harusnya kalian bersikap ramah sama orang itu dan jangan pernah menghina profesi pekerjaan seseorang. Aku nggak pernah menyangka kalian bakalan bersikap seperti itu. Dan jangankan di pikiran, bayanganku aja nggak ada aku ngebayangin kalian bakalan bersikap seperti itu sama orang lain. Apalagi kalian ngambur-hamburkan pakaian yang udah selesai di laundry. Seandainya posisi kalian ada di Mbak Sinta ini, kira-kira gimana kalian? Suasana hati kalian sakit nggak? Sekarang aku udah gak bisa sabar lagi sama kalian berdua. Dan aku gak mau tahu kalian berdua harus berhenti bekerja di kantor aku. Pak Agung,
Jadi saya minta tolong segera urus surat pemecatan buat 2 orang ini. Dan kayaknya lebih pantas bekerja di kantor saya cuman Mbak Sinta, bukan Pak, kalian berdua. kasih kita kesempatan. Udahlah, nggak ada kesempatan yang kedua kali. Sekarang mending kalian pergi dari sini karena saya mau gantikan kalian dengan Mbak Sinta. Udahlah, pergi. Malah aku sih. Mau saya lemparin sepatu kalian. Jangan. Pergi. Lili besok laundry ya. Pak, kalau begitu biar saya langsung urus pemecatan mereka berdua, Pak. Ya udah deh, Pak Agung, dan segera urus semua administrasi untuk Mbak Sinta kerja di sini. Mulai besok dia kerja di sini. Oke, Pak, baik, Pak. Biar saya selesaikan hari ini, Pak. Ya udah. Saya permisi ya, Pak. Mas saya beneran kerja di kantor ini. Ya beneran. Emang Mbak Sinta mau nolak lagi? Iya, siapa yang mau nolak kerjaan sekeren ini, Pak? Oh ya, saya juga ada sesuatu sih sebenarnya sama Mbak Sinta. Tapi ya udahlah, nanti aja. Yang penting sekarang Mbak Sinta juga udah bisa kerja di sini dan Mbak Sinta udah gak perlu kerja laundry lagi. Dan saya minta tolong buat Mbak Sinta ngasih tahu rumah Mbak Sinta di mana. Karena kan nanti malam saya mau pergi keluar kota lagi. Jadi mungkin 2 atau 3 hari lagi saya nyamperin ke sini buat datang buat nemuin Mbak Sinta. Besok Mbak Sinta bisa langsung kerja di sini. Masalah bagaimana harus mengerjakan kerjaan yang ada di sini nanti bisa langsung disampaikan ke Pak Agung. Mas, kalau gitu saya terima kasih banyak ya, karena padahal tadi kan saya cuma nganterin doang. Udahlah, sekarang saya mau ikut. Aduh, bajunya udah berantakan ya. Nanti saya balik lagi aja cuci ulang. Ya udah deh, saya mau bantuin. Oke? Boleh nggak? Bener? Ya benar lah. Masa Bapak cakep-cakep mau bantuin saya nyuci baju orang sih? Udahlah, nggak apa-apa Mbak Sinta. Sekarang yang terpenting ini kemauan saya bukan kemauan Mbak Sinta. Jadi tergantung Mbak Sinta mau nerima apa enggak. Kalau misalkan saya mau bantuin, boleh nggak? Boleh kok. Udah, kalau boleh kita jalan sekarang aja dan Mbak Sinta jadi salah tingkah begitu Mbak. Nggak nyangka aja saya bisa boncengan sama bos besar kayak Bapak. Ya udah, mending sekarang kita langsung jalan aja. Oke?